Anda kalau saya tanya angka, berapa tahun bisa menjawab nggak? Nah, setelah diteliti ternyata apa yang dibilang 300 tahun itu keliru. Jadi penulisan sejarah penjajahan Belanda di kita ini sudah benar atau memang harus diluruskan? Setiap generasi harus menulis ulang sejarahnya. Ini adalah kita pemimpinnya tidak belajar sejarah. Mereka nggak baca buku sejarah nggak baca, mungkin buku rekening bank. Yang mereka baca. Pemimpin yang Anda masuk siapa? Presidennya, menterinya? Ya hampir seluruh elit abang punya cerita dengan buku. Itu kan beda dengan elit yang mendirikan bangsa ini, Bang. Hatta punya cerita dengan buku, Tan Malaka punya cerita dengan buku, Soekarno punya cerita dengan buku. Bagaimana kita mengajarkan, memberikan semacam pemikiran kepada anak-anak kita, ya penjernihan lah gitu kan, bahwa kita sebagai negara pernah dijajah. Banyak sejarah orang-orang luar biasa itu tidak hadir di dalam buku ajar kita di sekolah. Yang kita dengar justru jam pendidikan sejarah semakin menipis, semakin kecil, dan bukunya semakin melantur. Dan lebih banyak indoktrinasi daripada narasi untuk menjelaskan dan bisa menjadi inspirasi begitu buat anak didik. Bahwa oh dulu kita bangsa yang besar. Kemerdekaan itu memang harus kita rayakan dengan pesta. Iya. Tapi masih banyak PR menjadi bangsa, apalagi menjadi rakyat negara yang merdeka. Iya, pesta. Saya setuju. Tapi pesta pulang ke rumah sejarah untuk memahami apa sih kata merdeka itu di dalam benak pikiran para pendiri bangsa kita. Kalau nggak kayak gitu, ya kita kata Bung Karno akan persis seperti monyet dalam gelap. Cakar-cakaran. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Erdogan? Berbicara dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, kemerdekaan Indonesia tahun ini mencapai 78 tahun. Tak mudah meraih kemerdekaan, dan tahun ini tentunya kita harus punya banyak catatan sekaligus melihat sejarah. Karena kata Bung Karno, jangan meninggalkan sejarah, apalagi melupakannya. Kali ini bersama saya sudah hadir seorang sejarawan, Bung Jaja Rijal, yang akan berdiskusi dengan saya seputar kemerdekaan Indonesia dan bagaimana sebenarnya penjajahan Belanda dan bagaimana kita menyikapi permintaan maaf sekaligus pengakuan Belanda baru-baru ini tentang kemerdekaan 17 Agustus. Apa kabar, Bung Rizal? Baik, Kang. Alhamdulillah. Orang bilang saatnya kita refleksi ke belakang sekaligus melihat ke depan. Bung Karno bilang jangan melupakan sejarah. Nah, pertanyaan saya, kemarin kan baru saja Perdana Menteri Belanda Mark Rutte itu mengakui 17 Agustus adalah kemerdekaan Indonesia. Setelah sebelumnya Belanda justru mengakui 27 Desember tahun 49 sebagai kemerdekaan Indonesia. Apa sih Bung Rijal melihat dari perubahan sikap Belanda itu? Ya ini memang Belanda terkenal kopeh ya, keras kepala terutama terkait kemerdekaan Indonesia. Banyak dalam historiografi itu digambarkan bahwa Belanda ini sebenarnya menyia-nyiakan kesempatan yang baik begitu ya. Kalau mereka mengakui lebih awal kemerdekaan Indonesia, mungkin situasi hubungan antara Indonesia dengan Belanda itu jauh lebih baik daripada hari ini. Kita tahu bahwa hari ini kemerdekaan Indonesia diakui itu juga diiringi oleh catatan-catatan. Misalnya Perdana Raja mereka datang beberapa bulan yang lalu gitu ya dan menyerahkan keris Diponegoro sebagai tanda bahwa mereka minta maaf. Tapi yang diminta maaf periodenya lucu. Yang diserahkan keris Diponegoro yang diminta maaf periode revolusi 45 sampai 49. Artinya sebelum 45 itu bukan penjajahan dong. Padahal keris yang diserahkan dari tahun 1830. Kan itu menjelaskan bahwa apa ya, bagaimana cara berpikir orang Belanda yang tetap menganggap Indonesia ini tanah jajahan mereka, bagian dari negara mereka, dan itu membuat apa ya, beban sejarah yang sangat berat buat mereka mengakui, terutama secara politik, apalagi diiringi kemudian dengan omongan wah ada kejahatan HAM sepanjang 45 sampai 49 perlu penelitian. Mereka lupa bahwa mereka itu datang kembali setelah Indonesia merdeka. Dan saat itu negara Indonesia sudah merdeka, artinya itu ekspansi. Artinya Bung Rijal ini mengatakan bahwa ini
Belanda sebelum mengakui 17 Agustus itu mempertimbangkan plus minusnya dulu atau gimana? Bukan mempertimbangkan plus minusnya, itu dalam historiografi banyak disebut bahwa mereka itu memang tidak percaya bahwa Indonesia itu bukan lagi menjadi bagian dari negara mereka, bukan lagi menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Dan itu artinya mereka kehilangan satu entitas yang besar yang secara ekonomi sebenarnya menyumbang besar gitu dalam periode yang panjang. Dari sistem tanam paksa aja mereka bisa memodernisasi negara mereka. Mungkin mereka itu tidak akan pernah bisa sejajar dengan negara-negara di Eropa dalam konteks modern gitu Jika ya. tidak menjajah Kalau Indonesia. tidak ada tanam paksa. Oh. Hanya dengan satu sistem tanam paksa mereka bisa membangun industri, melakukan modernisasi sehingga setara kedudukan mereka dengan negara-negara modern di Eropa. Ada yang bilang, Bung, harusnya Belanda itu, ini yang ngomong Pak Hasan Wirayuda ya, Menlu zamannya Pak SBY. Harusnya Belanda itu memberikan kompensasi kepada Indonesia begitu melakukan penjajahan di Indonesia. Iya. Karena sudah menimbulkan banyak korban, Iya. kerugian dan sebagainya. Iya. Menurut pendapat Anda? Iya, menurut saya itu betul ya, maksud dalam konteks bahwa seperti yang saya katakan tadi, proses kolonialisme itu kan proses eksploitasi. Dan ini berlangsung 320 tahun. Nah, ini juga problematis walaupun ada teori yang bilang bukan 350 tahun, tapi kita bisa katakan seperti dari sistem tanam paksa aja mereka bisa meraih uang begitu besar dan memodernisasi negara mereka. Lalu dari gula, dari hanya sisi gula itu banyak dalam sejarah disebut Belanda tuh tetap mengambang karena gabus yang disediakan dari keuntungan gula begitu. Hanya dari apa ya, sistem tanam gula saja begitu. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi gambaran bahwa apakah eksploitasi yang mereka lakukan tidak berdampak dalam periode yang panjang. Ya kan? Misalnya ada riset seperti Clifford Geertz yang menjelaskan, oh asal-usul kemiskinan dan kebodohan orang Indonesia itu bisa ditarik sampai ke zaman sistem tanam paksa dan tanah partikelir. Jadi setelah sistem tanam paksa dikoreksi, kemudian muncul sistem liberal, tanah partikelir diberlakukan, itu tetap eksploitasi judulnya. Dan itu membuat pemiskinan yang membuat petani Indonesia terus hidupnya kayak orang kerendam sebatas bibir gitu kan, gelagapan secara ekonomi. Nah itu buat beban, belum beban pembodohan, beban feodalisme, beban budaya kekerasan gitu. Jadi banyak beban. Jadi menurut saya wajar kalau Pak Hasan bilang harus ada kompensasi. Jadi saya ingin balik dulu ya, nanti kita ngomong lagi soal ganti rugi. Jadi sebenarnya Belanda tuh berapa lama menjajah Indonesia menurut Anda? Iya, di tahun 1950-an pertengahan itu ada satu ahli sejarah, tapi dia ahli hukum internasional, namanya G.J. Ressing. Dia mulai menulis esai dan memperlihatkan bahwa klaim Indonesia dijajah 350 tahun itu lebih banyak mitosnya daripada faktualnya. Lebih banyak story daripada history begitu ya. Dan sebenarnya ini muncul dari seorang gubernur jenderal yang namanya Gubernur Jenderal De Jong ketika tokoh-tokoh pergerakan bicara, oh fasisme mau datang. Ya. Gimana kalau kita seperti India bergandengan tangan melawan fasisme? Tapi Gubernur Jenderal De Jong bilang, oh tidak, kalau perlu kita menjajah kamu, kita sudah di sini 300 tahun, kita akan di sini 300 tahun lagi kalau perlu dengan pentungan dan bedil. Nah setelah diteliti ternyata apa yang dibilang 300 tahun itu keliru. Apa begitu Belanda datang, ya 1605 di Ambon, terus kolonialisme di seluruh Nusantara terjadi? Kan tidak. Aceh aja baru selesai berperang tahun 1904, Batak 1907, tidak, malah 1908 karena Om Pubabiat, Panglima Perang Singamangaraja masih berperang 1 tahun setelah tahun 07. Waktu Soekarno lahir, ibunya orang Aceh, ibunya orang Bali masih merdeka. Nah, Ressing memperlihatkan bukan hanya fakta-fakta itu, tapi dalam fakta-fakta hukum ada hubungan internasional di wilayah jajahan Belanda dengan wilayah Nusantara yang bebas. Misalnya dia menggambarkan tahun 1888 ada seorang kriminal di Mandar tidak bisa disidang di pengadilan Landratnya Makassar karena itu wilayah yang merdeka. Begitu juga di Kutai itu tidak bisa disidang karena itu wilayah merdeka. Jadi ada hubungan daerah-daerah yang masih merdeka. Dan jadi kalau ini program namanya jujur-jujuran ya, Bung Rija. Sebagai sejarawan, Anda kalau saya tanya angka, berapa tahun bisa menjawab nggak? Iya, tidak bisa merata. Kita harus lihat dalam masing-masing daerah karena beda masa pendudukannya beda mulainya. Masanya berbeda. Ada negara-negara yang masih merdeka,
yang terus merdeka gitu loh. Tidak mengalami kolonialisme Belanda begitu. Ada wilayah-wilayah laut yang menjadi kawasan internasional. Jadi kalau misalnya kita ngomong kalau mau dirata-rata berapa? Ya bisa dirata-rata, tapi itu tidak fair, tidak adil. Kita harus melihat dalam lokus yang bineka ya. Pandangan sejarah kita juga harus bineka melihat begitu. Dan otomatis ini sebenarnya juga penting sebenarnya buat anak cucu kita hari ini supaya mereka bilang oh leluhur kita nggak sebodoh, nggak selemah seperti yang digambarkan langsung dijajah 350 tahun, tapi mereka punya kemampuan diplomasi, negosiasi, strategi perang sehingga tidak mudah ditekuk kalah gitu. Oke, jadi kalau begitu, kalau saya tanya, berarti wilayah yang paling lama dijajah itu mana? Jawa ya? Ya orang Betawi lah saya. Ya di sini kan markas VOC, mereka mendirikan, mereka menaklukkan Bandar Sunda Kelapa tahun 1619 begitu ya. Kemudian memulai dari satu kota benteng yang kecil menyerang ke Makassar begitu ya, terus meluas. Ya. Jadi dua wilayah yang lama yang namanya Betawi dan Ambon yang dikuasai oleh Belanda. Tapi itu juga kalau dihitung tidak 350 tahun. Mas, Bang, aku nih pernah baca buku namanya Subjektivitas dalam Historiografi. Iya. Mungkin pernah baca juga. Itu disebut ya bahwa penulisan sejarah itu sangat subjektif siapa berkuasa. Nah kalau dalam perspektif ini, jujur lagi nih, jadi penulisan sejarah penjajahan Belanda di kita ini sudah benar atau memang harus diluruskan? Iya, penulis sejarah itu tidak ada yang objektif. Sejarah itu subjektif, tapi dia punya mesin yang namanya metodologi untuk membuat sejarah itu bisa accepted, bisa diterima kebenaran faktualnya karena dia diuji sebagai sumber diuji. Nah, inilah yang menurut saya penting bahwa makanya selalu dikatakan every true history is a contemporary history. Sejarah yang benar adalah sejarah masing. Maksudnya adalah setiap generasi harus menulis ulang sejarahnya. Ya pernah kita melakukan itu di tahun 1970-an begitu ya. Pak Nugroho Noto Susanto memimpin, tapi kan antar sejarawan ribut. Karena kok ini jadi sejarah legitimasi militer begitu. Jadi history in uniform begitu. Yang seolah-olah yang menonjol dalam sejarah itu adalah orang militer begitu. Tidak ada perempuan, tidak ada ilmu pengetahuan, saintis begitu. Jadi kelompok masyarakat yang paling dominan dari historiografi itu adalah tentara. Ya ini pembenaran buat sejarah kekuasaan dari 65 sampai 98 yang berkuasa adalah Pak Harto, Jenderal Angkatan Darat, sehingga laut dilupakan, perempuan tidak ada karena tentara maco begitu. Nah, ini yang dibilang harus dijernihkan. Harus dijernihkan. Nah, persoalannya sampai hari ini tidak ada penjernihan sejarah itu. SNI, Sejarah Nasional Indonesia, tidak pernah ditulis ulang. Peristiwa 65 begitu ya, atau tentang 350 tahun, atau tentang sejarah orang Tionghoa itu tidak punya tempat. Atau sejarah ilmu pengetahuan, ada tokoh namanya Karaeng Patingaluang menguasai 8 bahasa, dia Perdana Menteri yang besar untuk kerajaan Makassar gitu, tapi dia tidak ada perannya. Nah ini kan yang mungkin kata Abang, ya sejarah itu subjektif, ya memang subjektif, tapi dia dituntun oleh kepentingan kita hari ini. Kalau kita menulis dengan subjektif dituntun oleh kepentingan hari ini, kita itu bisa menemukan masa depan. Karena apa? Karena tantangan-tantangan hari ini bisa dijawab oleh historiografi. Oke. Nah, balik lagi. Berarti kita punya kepentingan terhadap memperjuangkan bangsa ini terkait dengan Belanda ya, penjajahan Belanda. Tadi kan Anda bilang Belanda itu hipokrit lah, ya warisan kepala Belanda batu itu ya, salah seperti satunya itu hipokrit, gitu kan. Bang. Nah, sehingga dia lama mengakui kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini masih saya ngutip pernyataan Pak Hasan Urayuda. Berapa sih kalau dihitung itu ganti rugi kalau harus mereka berikan, atau karena itu mereka tidak mau mengakui kemerdekaan Sebenarnya kita? bukan masalah masalahnya memang ada ganti rugi, tapi ganti rugi itu kan bentuknya macam-macam, Bang. Misalnya sekarang yang diupayakan mengembalikan harta jarahan. Ini kan lagi rame nih, harta jarahan Belanda banyak yang dijarah gitu ya oleh Belanda, pusaka-pusaka kita, catatan-catatan sejarah kita yang menunjukkan bahwa orang Indonesia tuh nggak bodoh, karena itu mereka membuat banyak sekali karya sastra yang sangat baik yang bisa mengungkapkan bahwa itu pencapaian peradaban intelektual gitu di masa lalu. Itu kan dicuri semua. Ya, diambil waktu
waktu kolonialisme ini berjalan. Sekarang sedang dikembalikan. Ya, saya pernah beberapa kali ke Belanda. Saya pernah itu kebetulan zaman Gus Dur presiden. Ini berarti saya udah tua nih kelihatan. Saya pernah kebetulan Gus Dur tuh berkunjung dengan Ratu Belanda. Kalau salah Juliana waktu itu Iya, ya. iya. Nah, kita masuk ke keratonnya, ke kerajaannya gitu, ke istananya. Itu yang dipajangkan itu hampir semuanya itu asal Indonesia. Iya. Karena kita tahu Iya, kan termasuk kayu-kayunya. Iya, Indonesia semua gitu. Saya beberapa kali datang ke Belanda juga banyak sekali saya melihat di museum-museum itu barang-barang Indonesia. Nah, apakah cukup dengan mengembalikan peninggalan-peninggalan Indonesia itu Belanda membayar ganti ruginya? Iya, pasti tidak cukup kalau dikalkulasi ya oleh apa yang mereka dapat begitu ya. Tapi menurut saya perhitungan hari ini kan banyak caranya. Bukan hanya salah satu caranya mungkin adalah bentuk pengembalian harta jarahan mereka ke Indonesia, tapi juga harus didukung oleh bantuan untuk menyusun bagaimana Indonesia mampu merawat harta yang punya mereka dalam bentuk museum, perawatan, edukasi, tenaga ahli gitu. Itu kan proyek yang besar. Jadi menurut saya harus ada roadmap, harus ada master plan yang besar tentang bagaimana hutang budi Belanda itu, bukan hutang budi ya, hutang Belanda itu harus dibayar. Nah, persoalan besar, dosa Belanda itu harus kan tidak ada. Bayar. Tidak ada master plan itu. Tidak ada tuntutan bahwa ada peristiwa rawa gede. Itu kan rakyat sendiri bersama ahli hukum maju untuk menuntut dan akhirnya mereka mendapat pergantian. Tapi state, negara tidak punya master plan. Bahwa hari ini dimulai, saya senang bahwa dimulai ada pengembalian harta itu jalan yang baik. Jadi ini tahap pertama. Iya. Tahap berikutnya, layak nggak kalau pemerintah kita, sekarang pemerintahan Jokowi, untuk menuntut ganti rugi? Karena saya baca Jerman itu sempat membayarkan sekian uang sekian banyak ke negara-negara Afrika yang dia jajah. Iya, sebenarnya bukan hanya Jerman, bahwa lucunya Indonesia waktu KMB itu justru Indonesia harus bayar. Kan itu ajaib ya. Tapi itulah langkah Hatta yang menurut saya menarik karena dia sekolah di Belanda dan bisa berpikir dengan cara budaya dan mental orang Belanda. Dia mengejek orang Belanda. Ya, bahwa mereka itu orang yang tidak beradab, mereka mengirim tentara di zaman revolusi untuk membunuhi kaum revolusioner, pergerakan pendukung kemerdekaan Indonesia. Tapi kemudian waktu KMB mereka minta bayar. Jadi tentara yang bunuh-bunuhin orang Indonesia itu yang bayar orang Indonesia, kan konyol. Makanya kemudian tahun 50-an setelah KMB itu selesai dan Irian nggak mau dikembalikan, Soekarno membatalkan secara sepihak mengembalikan. Tapi Pak Harto membayar, melanjutkan. Jadi itu kan contoh berbeda dengan Jepang. Jepang itu justru mengembalikan. Kita punya hotel Indonesia, kita punya banyak landmark di Jakarta, di beberapa tempat. Itu dari pampasan perang Jepang yang dibayar Jepang tidak jauh setelah kemerdekaan Indonesia. Nah berarti gini, kita layak ya menuntut ganti rugi. Terus Anda melihat pemerintah gimana reaksinya sekarang? Setelah Perdana Menteri Belanda Mark Rutte minta maaf dan mengakui kemerdekaan 17 Agustus itu, Anda melihat Pak Jokowi dan Ibu Menlu sudah cukup bersikap? Ya, saya tidak melihat sikap dalam artian... Karena ada yang bilang kayaknya malah Indonesia adem ayem aja gitu. Ya itulah pentingnya belajar sejarah menurut saya. Makanya kalau Pak Jokowi adalah pengikut Bung Karno, ya derek geseng ikut Bung Karno, harusnya seperti yang abang bilang tadi, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalau kita meninggalkan sejarah, kita tidak bisa belajar dari sejarah dan kemudian punya peta ke masa depan. Hidup kan memang dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang. Itu sebenarnya pesan Bung Karno. Kalau kita memahami sejarah, kita bisa membangun strategi, membangun master plan untuk ke depan Indonesia. Nah, persoalannya adalah kita pemimpinnya tidak belajar sejarah. Mereka nggak baca buku sejarah nggak baca, mungkin buku rekening bank. Yang mereka baca. Pemimpin yang Anda masuk siapa? Presidennya, menterinya? Ya hampir seluruh elit abang punya cerita dengan buku. Itu kan beda dengan elit yang mendirikan bangsa ini, Bang. Hatta punya cerita dengan buku, Tan Malaka punya cerita dengan buku, Soekarno punya cerita dengan buku. Nah kita nggak ada yang punya cerita dengan buku, Bang. Nah itu persoalan besar kalau abang bertanya misalnya, lalu kenapa tidak ada sikap
adem ayem saja setelah pengakuan kedaulatan. Jangan-jangan menurut saya tidak penting kemerdekaan itu, tidak penting penjajahan itu. Mereka tidak tahu Indonesia itu tiba-tiba jatuh dari langit. Yang Itu penting bisa mereka jadi. berkuasa aja sekarang Nah, gitu itulah ya. problem. Problemnya adalah yang menjadikan bukan tidak adanya respon terhadap itu, tapi tidak adanya pengetahuan sejarah pada elit kita. Dan itu menurut saya ironi besar. Karena bangsa ini dibangun oleh pengetahuan sejarah dari penjajahan. Penjajahan itu buahnya nasionalisme. Jadi nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme. Bagaimana pemimpin sebuah negara yang lahir dari nasionalisme, antitesis kolonialisme, tidak memahami sejarah kolonialisme. Sehingga adem ayem aja. Nah itu kan masalah. Jujur nih Bung Rijal. Jadi menurut Anda harusnya momen pengakuan ini tadi kan dimanfaatkan oleh kita. Antara lain ya minta ganti rugi itu. Nah diem ini apa karena memang tadi Anda bilang nasionalisme yang rendah itu? Iya, menurut saya satu pengetahuan sejarah yang payah ya. Sehingga mereka tidak tahu raison d'être atau alasan keberadaan Indonesia, salah satunya adalah karena nasionalisme. Nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme. Ya kolonialisme itu hal-hal yang buruk. Ya bahwa dia di dalam mengandung eksploitasi begitu ya, iya harus minta ganti rugi. Tapi juga mengandung pelajaran yang penting Bang tentang bahwa kolonialisme itu membuahkan sikap feodalisme. Apakah sekarang kita sudah bebas dari feodalisme? Apakah sistem politik kita masih dinastik sifatnya? Ya bahwa bentuknya republik, tapi kok berasanya kayak dinastik begitu ya. Nah, apakah kemudian kita masih mewarisi budaya kekerasan, mengagungkan kemiliteran, ketentaraan begitu. Kalau kolonialisme kan ada Van Hoots Boulevard, tanda pendiri Pax Neerlandica. Nah, itu seorang tentara. Jadi kebudayaan militer atau yang mengedepankan kekerasan itu kuat begitu ya. Ya. Nah, apakah kita masih seperti itu? Ya, terus eksploitasi yang tidak menghargai kekayaan alam, terus kepemilikan dengan bentuk misalnya domain verklaring, semua tanah dianggap milik raja atau milik negara begitu ya. Kemudian pembodohan. Sistem pembodohan, minder kompleks begitu ya, karena pendidikan yang payah begitu. Ini kan beban-beban kolonial yang menurut saya harus diselesaikan. Jadi kalau tidak punya pengetahuan sejarah menurut saya itu jadi problem karena bukan hanya tidak bisa merespon apa yang dinyatakan pengakuan kemerdekaan oleh Indonesia, tapi juga tidak bisa memahami sifat buruk kolonialisme sehingga kita menjadi lebih bodoh dari keledai. Keledai aja tidak terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali, kita terantuk feodalisme lagi, eksploitasi lagi, ya kan, kekerasan lagi gitu. Dan kita dinastik dijajah lagi. dalam bentuk yang lain gitu ya. Ya kita menjadi penjajah dulu kepalanya kepalanya hitam, sekarang dulu kepalanya warnanya beda gitu. Oke. Nah, Bung Rijal, Belanda itu berarti kita nilai sebagai penjajah ya tidak sebaik beberapa negara lain di Eropa lah ya, yang membantu Enggak negeri juga, Pak. penjajahan. Enggak gitu. juga, semua bentuk, karena itu kita menentang semua bentuk penjajahan oleh siapapun. Enggak, karena kan kita melihat misalnya, sekarang kita sebutlah lagi membangun dari tahun ke tahun sejak kita merdeka. Kayaknya kontribusi Belanda atau tidak banyak. Ya, Bahkan mungkin kalau ada ngomong investasi terbesar bukan dari Belanda. Ya. Kalau ngomong tentang penjajahan, lebih baik dijajah Inggris, lebih baik dijajah orang kan ada yang bilang Prancis, begitu. menurut saya itu keliru. Karena orang juga itu tidak punya pengetahuan sejarah yang ngomong seperti itu. Di Jatinegara itu ada pembunuhan besar-besaran ketika Inggris datang. Tapi itu orang nggak ada yang sampai tempatnya dinamain Rawa Bangke gitu. Tapi diubah jadi Rawa Bunga supaya kita mungkin nggak inget. Kan konyol begitu. Padahal nama tempat itu artefak gitu. Ya kan? Nah, berapa yang dijarah juga oleh Raffles? Oh, ya kan? zaman Raffles ya. Iya. Nah, Karena kebun raya Bogor tuh peninggalan Raffles ya. Ya, sebenarnya bukan peninggalan Raffles, peninggalan Gubernur Jenderal dari zaman VOC gitu ya, udah dibangun, tapi terus dilanjutkan gitu. Nah, tapi yang saya mau katakan terkait misalnya Inggris begitu ya, kekejaman Raffles juga terkenal. Dia sangat abai dia sangat abai terhadap nasib, kesusahan, penderitaan, bahkan terlihat kejam pada orang-orang pribumi yang menjadi pengawalnya. Itu sangat terkenal. Terkait kebun raya Bogor misalnya orang bilang penjajahan Prancis baik begitu. Daendels sekarang lagi ada fenomena besar bahwa Daendels dianggap baik. Oh tidak, Daendels itu
sangat korup justru. Dia menjual kebun raya Bogor kepada penggantinya dengan keuntungan 1,6,9 triliun atau 900 gulden. Kalau dinilai sekarang 6,9 triliun gitu loh, rupiah, bayangin gitu. Nah ini kan tindakan korup. Dia juga membuat perubahan poros dari bangsa maritim ke bangsa darat, orang darat begitu, dengan membangun jalan raya pos dan membuat jarak memang makin dekat Jawa, tapi jurang antara orang miskin dengan orang yang berpunya itu semakin besar. Jadi kita nggak bisa sebenarnya ngomong bahwa penjajahan Prancis lewat Daendels, Napoleon kecil itu baik begitu ya, tidak. Kita bisa ngomong Raffles itu baik mungkin karena kita, Raffles menulis tentang Jawa, History of Java. Oh itu VR-nya yang baik, bukan Rafflesnya yang baik, bukan penjajahannya yang baik. Iya, karena gini, dulu kan kita pernah dibantu Belanda lewat IJJI ya, IGGI lah gitu. Tapi kemudian kan nggak ada. Ya. Nah sekarang kita tidak melihat ya, bahkan negara-negara lain yang banyak membantu Indonesia dibandingkan Belanda. Jadi kalau kita balik lagi sekarang mereka mengaku salah, mereka mengembalikan milik-milik kita dari negerinya ke sini kembali ke Indonesia, ya pada tahap selanjutnya apakah layak kita menuntut balik lagi ganti rugi uang untuk kemakmuran negara ini? Ya tuntutannya banyak sebenarnya Bang. Tuntutan dari periode yang panjang itu masyarakat sipil juga melakukan hal yang sama ya. Misalnya permintaan ganti rugi atas eksploitasi VOC misalnya. Waktu peringatan 400 tahun VOC atau apa tahun 2002 begitu tuh ada seminar besar yang sangat ramai untuk menuntut pergantian itu. Tapi sekali lagi menurut saya memang apa yang dikatakan Pak Hasan Wirajuda itu patut dipertimbangkan, tapi juga jauh lebih patut lagi kita pertimbangkan beban kolonial sebagai bangsa merdeka yang harus kita selesaikan. Karena kita merdeka itu dan menolak Rechtsheid atau persemakmuran kepada Belanda ya dengan alasan yang sangat jelas karena memang kita benci kolonialisme Belanda dan Belanda berkali-kali tidak pernah belajar untuk mengambil hati masyarakat jajahannya. Janji mereka untuk ngasih kemerdekaan tapi bohong begitu ya. Balas apa yang disebut politik etis, balas budi, tapi sesungguhnya itu kekerasan dibalut oleh edukasi itu juga bohong begitu. Jadi dalam periode yang panjang nasionalisme kita itu dibentuk jadi seperti anti Belanda. Mungkin ini kita bisa katakan, mungkin karena ini kita mau menolak apa aja yang dari Belanda begitu ya, menghancurkan gedung-gedung warisan mereka. Tapi juga menurut saya yang penting dalam konteks ini adalah kita itu tidak bersungguh-sungguh untuk mengikis budaya beban warisan kolonial Belanda dalam banyak bentuk yang membuat Indonesia jauh lebih mengalami problem sebagai peradaban untuk maju. Nah, jadi menurut saya itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya permintaan ganti rugi. Tapi harus ada perkembangan satu mental yang luar biasa ya, yang bisa belajar dari kolonialisme dan mengikis seluruh warisan kolonialisme, dan itu menurut saya dilakukan oleh elit dalam bentuk keteladanan sikap. Nah, Bung, ini terkait dengan kita ini negara yang pernah dijajah, harus kita akui. Tapi kita kan akan generasi akan terus berjalan. Bagaimana kita mengajarkan, memberikan semacam pemikiran kepada anak-anak kita, ya, penjernihan lah gitu kan, bahwa kita sebagai negara pernah dijajah. Nah, seperti apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kalau menurut Anda seperti tadi, sejarah itu ya subjektif gitu kan. Banyak perdebatan tentang berapa lama Belanda dijajah, tapi fakta kita pernah dijajah. Ya. Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita? Ya, saya pikir yang terpenting adalah edukasi ini kan harus urusan politik ya. Ya, politik membentuk wawasan kebangsaan dari generasi selanjutnya. Nah, itu harus ada roadmap-nya, dan roadmap itu harus punya buku pendamping yang besar. Nah, problem besarnya sampai hari ini yang namanya buku Sejarah Nasional Indonesia itu tidak pernah direvisi sebagai sumber untuk rujukan membuat infrastruktur pengetahuan tentang apa itu kolonialisme. Apa beban kolonialisme, mental-mental yang buruk yang diwariskan oleh kolonialisme itu. Ya jadi ya korup begitu ya, yang eksploitatif, yang tidak mengakui dan menghormati kemanusiaan gitu ya, yang greedy, yang rakus begitu, yang
mengedepankan budaya kekerasan. Ini kan tidak ada. Karena jangan sampai begini, kan kadang-kadang kalau kita tidak mampu berkompetisi, kalau kita bodoh, kadang-kadang suka bilang begini, ya wajarlah negara kita masih begini, masih belum makmur, pemimpinnya masih begini, kan kita 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Menurut Anda? Ya itulah pentingnya sejarah. Sejarah itu bisa menggambarkan bahwa kita tidak seperti yang dicitrakan oleh orang Belanda sebagai orang bodoh. Apakah ada di dalam buku pelajaran kita tentang orang-orang pintar di Nusantara seperti Karaeng Patingaloang? Kan tidak ada. Yang menguasai 8 bahasa, terkoneksi dengan dialog, sains, masa Renesan, sehingga dia ditempatkan oleh pembuat peta bumi di sisi selatan begitu ya, bersama Mercator di sisi utara begitu. Itu kan tidak ada. Apakah dijelaskan bahwa kita punya dokter namanya Ahmad Mokhtar yang menjadi direktur Eijkman Institute, lembaga sains yang mewarisi nama peraih Nobel dan bisa mengkritik calon kandidat peraih Nobel dari Jepang bahwa risetnya keliru tentang leptospirosis? Kan tidak ada. Ya kan? Jadi banyak sejarah orang-orang luar biasa itu tidak hadir di dalam buku ajar kita di sekolah. Yang kita dengar justru jam pendidikan sejarah semakin menipis, semakin kecil, dan bukunya semakin melantur. Dan lebih banyak indoktrinasi daripada narasi untuk menjelaskan dan bisa menjadi inspirasi begitu buat anak didik. Bahwa dulu kita bangsa yang besar. Orang Sriwijaya itu bisa bertahan sebagai peradaban hampir 1000 tahun karena mereka mengedepankan pendidikan. Mereka kaya oleh rempah, kekayaan itu diinvestasikan untuk pendidikan. Sehingga mereka bisa menciptakan masyarakat yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Sehingga seluruh informasi tentang Sriwijaya kita dapat dari orang luar. Bukan dari orang Sriwijaya sendiri. Nah ini kan gambaran yang tidak ada di dalam buku-buku edukasi kita untuk anak didik. Bukan tidak ada sumbernya, tapi jurang antara perkembangan historiografi atau penulisan sejarah, keadaptasinya ke buku edukasi atau pendidikan itu tidak ada. Oke, Bung, ini agak beda pertanyaan saya. Kalau tadi kita mengutuk, kita menyebut Belanda adalah penjajah yang banyak menyedot hasil bumi kita, banyak membunuh orang-orang kita, rakyat Indonesia. Pertanyaan saya sekarang, jujur jawabnya, apakah ada nilai plus keuntungan kita dijajah Belanda? Karena ada yang bilang, kalau tidak ada penjajahan Belanda, tidak akan ada yang namanya Republik Indonesia. Karena pada itu di forum internasional, yang namanya negara Republik Indonesia ini adalah negara bekas Hindia Belanda, bekas jajahan Hindia Belanda. Seperti itu, benar nggak? Ya sejarah nggak bisa berandai-andai Bang. Ketika orang berandai-andai, orang nggak ngomong lagi sejarah. Orang sedang ngelantur itu, sedang melamun, sedang berfantasi. Tapi menurut saya, dari Belanda kita belajar modernitas dengan cara kita sendiri. Ya, Belanda itu sedemikian rupa menyekat ruang gitu ya. Sehingga orang pinter di Indonesia itu jumlahnya harus sangat sedikit. Tapi mereka lupa. Pintu yang mereka buka itu bisa menciptakan minoritas kreatif, ya, yang mengerti dan akhirnya punya akses ke apa yang disebut sebagai pengetahuan tentang dunia modern. Ya, mereka inilah bukan orang Belanda menurut saya ya, bukan pemerintah Belanda. Mereka inilah yang dengan ikhtiar sendiri menemukan modernitas. Mereka disekolahkan ke Belanda, tapi mereka kalau mereka kritis mereka ditegur lewat orang tuanya. Supaya diberhentikan pengirimannya. Itu banyak terjadi di Belanda. Hatta kritis itu sampai dibawa ke pengadilan begitu ya. Jadi bukan pemerintah Belanda, tapi person-person dari orang-orang Indonesia di awal abad ke-20 yang oleh berkah ya, kesempatan karena Belanda pengen menciptakan klerek atau pekerja ya, yang bisa menangani misalnya dokter untuk menangani buruh di Delhi gitu yang nggak mau oleh dokter Belanda dipegang. Akhirnya mereka harus belajar di Stovia, sekolah dokter Jawa. Tapi mereka akhirnya punya akses. Nah mereka inilah yang menurut saya punya peran, bukan pemerintah Belanda. Mereka punya peran oleh kesempatan pengetahuan itu untuk mengakses pengetahuannya. Dan menemukanlah republik, dan menemukanlah demokrasi, dan menemukanlah anti-demokrasi. Bener nggak Republik Indonesia ini lahir karena kita ada penjajahan Belanda? Tidak benar. Enggak, karena gini. Tidak benar sama sekali. Karena tidak benar sama sekali. Sebutlah misalnya negara-negara kecil, kesultanan, kerajaan. Itu akan tetap menjadi kerajaan dan kesultanan kalau tidak ada penjajahan Belanda. Belanda itu tidak menginginkan pengetahuan terhadap dunia modern, termasuk di dalamnya bentuk demokrasi. Ya, dengan republiknya.
Makanya pelajar-pelajar kita di Perhimpunan Indonesia di Belanda itu kaget. Ini Belanda aneh, di negerinya mereka sangat demokratis ya. Mereka memahami dan menghormati hak kemanusiaan. Tapi di tanah jajahan sangat berbeda. Jadi ini bukan pemerintah Belanda yang membuat kita ada sebagai republik. Tapi peran dari yang kita sebut sebagai pendiri bangsa. Orang seperti Hatta, orang seperti Soekarno, orang seperti Tan Malaka. Dan mereka musuh pemerintah kolonial. Jadi bagaimana bisa bilang kolonialisme itu menciptakan republik Indonesia? Tidak, menciptakan nasionalisme. Yang dibuat oleh siapa? Oleh para pendiri bangsa kita. Dengan ikhtiar mereka. Gitu. Tapi kalau misalnya sekarang orang bilang banyak infrastruktur yang dibangun Belanda itu bermanfaat buat kita, itu ada benarnya ya? Bukan bermanfaat buat kita mewarisi infrastruktur itu, tapi kita nggak pernah bekerja lagi untuk merawat infrastruktur itu atau memperkaya dan menambah infrastruktur itu. Jadi pada tahun 50-an kita banyak mendapat warisan. Gedung karena nasionalisasi, tapi hari ini apa dirawat gedung-gedung di kota tua itu? Di banyak tempat di Indonesia, kota-kota Belanda itu apa dirawat? Harusnya itu kan dirawat sebagai cagar budaya. Ada undang-undangnya nomor 11 tahun 2010. Tapi karena itu pemberian, nggak dirawat. Berapa banyak jalur kereta di Sumatera yang tidak jalan? Ya, itu jalur kereta semuanya peninggalan Belanda ya? Peninggalan Belanda. Ya, termasuk Anyar Banyuwangi itu ya? Iya, nah, itu jalan raya pos yang kemudian berkembang ya menjadi jalan akses utama. Tapi problemnya adalah menurut saya, ya kita mewarisi infrastruktur itu. Tapi kita juga harus ingat, infrastruktur itu dibangun bukan buat kita. Tapi buat pengusaha Belanda meraih untung dan negara Belanda mendapat untung. Nah ketika itu diwariskan, ya harusnya kita merawat itu dan memperkaya warisan itu, menambah untuk jalan kita mempercepat modernisasi. Tapi kan yang terjadi nggak seperti itu. Tidak jalan ya prosesnya itu. Ya, satu juga karena sistem kekuasaan yang menurut saya menjadi sangat sentralistik dan itu didorong oleh Daendels gitu. Jadi pembangunan hanya di Jawa. Dan itu yang tahun 50-an kan menimbulkan beban sentralisme Jawa, sehingga kritik orang-orang Sumatera seperti Natsir, Hamka begitu ya, bahkan termasuk Hatta begitu ya, tentang orientasi Jawa pada Indonesia. Oke, ini pertanyaan terakhir, Bung Rizal. Anda punya catatan nggak 78 tahun Indonesia merdeka? Ya, catatan terpentingnya kita harus kemerdekaan itu pesta. Tapi pesta memahami apa itu kemerdekaan dan cara memahami kemerdekaan nggak ada cara lain Bang selain pulang ke rumah sejarah. Nah, persoalan besarnya adalah hari ini kita ngomong kemerdekaan tapi berasa klise karena kita tidak bisa mengecek dan mengevaluasi kata merdeka itu ketika digunakan oleh para pendiri bangsa kita. Sehingga kita tidak merasakan kemerdekaan seperti yang dijanjikan oleh para pendiri bangsa kita. Misalnya, karena kita merdeka, kita membentuk pemerintahan Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berapa banyak negara berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa hari ini? Nah itu problem. Termasuk soal masih banyaknya rakyat miskin. Nah, iya, karena kemerdekaan adalah jembatan emas untuk mencapai kesejahteraan karena di masa kolonial. Termasuk mahalnya pendidikan. Nah, kata Soekarno, dulu banyak muncul Ratu Adil. Ratu Adil itu jawabannya adalah negara kesejahteraan. Apa sekarang negara mensejahterakan rakyat banyak? Enggak, mensejahterakan elitnya iya, segelintir orangnya iya. Nah ini kan problem. Hatta bilang untuk ekonomi yang mensejahterakan itu harus koperasi. Pertanyaan gimana nasib koperasi hari ini? Nah itu kan problem. Jadi kemerdekaan itu pesta. Saya setuju. Tapi pesta pulang ke rumah sejarah untuk memahami apa sih kata merdeka itu di dalam benak pikiran para pendiri bangsa kita. Kalau nggak kayak gitu, ya kita kata Bung Karno akan persis seperti monyet dalam gelap, Bang. Cakar-cakaran aja itu, nggak tahu. Jadi kalau saya bilang kemerdekaan itu memang harus kita rayakan dengan pesta. Iya. Tapi masih banyak PR menjadi bangsa, apalagi menjadi rakyat negara yang merdeka. Iya. Menjadi orang Indonesia tuh proses belajar, Bang. Nah persoalan besarnya kadang-kadang kita nggak ngerti gimana sih caranya jadi orang Indonesia. Apa sih Indonesia itu? Nah kita kalau mau jadi orang Indonesia ya harus belajar kayak Soekarno, kepada Hatta, kepada Tamrin. Nah sekarang kita nggak punya Bang, kita krisis keteladanan orang Indonesia. Sehingga kita ngerasa ini semua asing. Karena nggak ada nilainya. Karena nggak ada orang Indonesia, yang ada orang asing semua. Asing dari paham, pikiran, dan janji kemerdekaan. Itu ironinya Bang, merdeka 78 tahun. Oke. Iya Pak. Bang Rizal, terima kasih. Ya. Kita harapkan
kemerdekaan sesungguhnya dapat segera kita miliki dan Amin. terutama oleh rakyat Indonesia. Amin. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Bung Jaja Rizal, sejarawan. Tadi banyak hal yang diungkap oleh beliau. Kita mengkritisi soal kemerdekaan yang salah satunya memang kita sayangkan belum sesungguhnya dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kita masih harus berjuang. Terima kasih, merdeka.